Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin azakumullah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Ta'ala karena karunia-Nya lah kita semua masih berkesempatan untuk menghirup segarnya udara, untuk menikmati berbagai karunia-Nya, terutama kesehatan. Lebih utama lagi adalah kesehatan rohani kita, yaitu nikmat keimanan dan keislaman kita, di samping juga kesehatan jasmani kita. Maka marilah sebagai hamba Allah yang bersyukur, di antara sedemikian banyaknya orang yang sering mengingkari nikmat Allah Ta'ala, maka tidak bosan-bosannya kita bersyukur, karena kita yakin apa yang telah menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat keputusannya, maka Allah Ta'ala senantiasa akan menikmati, menambahi kenikmatan, meningkatkan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan maupun yang sudah kita rasakan. Namun apabila kita mengingkari nikmat Allah Ta'ala, kita senantiasa berkeluh kesah, maka justru kesedihan, kesengsaraan, dan azab Allah Ta'ala yang senantiasa diberikan kepada kita. Salah satu rasa kesyukuran kita, saudaraku yang berbahagia, adalah dengan cara mengoptimalkan modalitas yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk mentaati apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita mengkaji keteladanan dari kepemimpinan sahabat. Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini merupakan bahasan kita yang ketiga dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan adanya kaderisasi, bahwa beliau sangat menyadari bahwa walaupun beliau adalah seorang nabi, tapi juga tetap manusia yang akan meninggal suatu saat, sehingga secara merata semua sahabatnya telah dididik oleh beliau, dikader oleh beliau untuk memiliki kepemimpinan, sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq yang akan kita bahas ini. Hampir keseluruhan sahabat Rasulullah telah digembleng oleh Rasulullah dalam hal kepemimpinan, sehingga estafet kepemimpinan, penggantian kepemimpinan, tidak ada
jeda atau tidak ada waktu yang menunggu lama datangnya seorang pemimpin, sebab secara merata dalam semua aspek, dalam semua usia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggembleng. Misalnya Rasulullah terhadap sahabat-sahabat senior juga sudah menggembleng menjadi kader Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi di kalangan pemuda juga sudah disiapkan olehnya. Misalnya di kalangan pemuda kita lihat Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang sangat muda dan merupakan seorang sahabat yang paling muda yang dijadikan sebagai diplomat sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sudah mengutus Mus'ab bin Umair ini untuk menjajaki bagaimana keadaan Madinah, masyarakatnya, tatanan sosialnya, dan bagaimana Mus'ab bin Umair ini menyiapkan kedatangan Rasulullah ke sana. Kemudian juga Usamah, dalam usia 18 tahun dia sudah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin perang atau jenderal, sesuatu yang sangat mustahil yang terjadi saat ini. Kemudian di kalangan sahabat atau junior seperti Ibnu Abbas, beliau dididik oleh Rasulullah dalam bidang keilmuan sejak usia kecil, bahkan sejak usia 6 tahun Ibnu Abbas ini sudah mengikuti majelis atau mengikuti taklim, pengajian ilmiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian sederet yang lain, semuanya telah dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak ada satupun yang ambisius untuk menduduki jabatan, tetapi mereka siap untuk melaksanakan tugas. Bahwa sesungguhnya ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku yang berbahagia, bahwa kepemimpinan adalah merupakan sebuah amanah. Sehingga kita saksikan Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kalau bukan sahabat-sahabat yang lain memikirkan kehidupan ekonomi beliau dan keluarganya, setelah Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah atau presiden, dia meninggalkan jabatannya yang lama sebagai saudagar karena dia ingin konsentrasi memikirkan umat, tapi konsekuensinya hidupnya menjadi sangat sederhana. Maka atas inisiatif Umar bin Khattab dan yang lain-lain, beliau diberi kafaah atau diberi sekedar biaya untuk hidup. Tapi kehidupan Abu Bakar As-Siddiq tetap sederhana. Beliau masih, walaupun sudah jadi khalifah atau pemimpin, menambal bajunya sendiri dan juga hal-hal lain, mencari uang di tengah-tengah istirahatnya, ya, sebelum memperoleh kafaah atau gaji katakanlah dari Baitul Mal, dia tetap menjalankan tugasnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagi para sahabat termasuk Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan adalah amanah, bukan untuk mencari fasilitas-fasilitas, bukan untuk mencari kesenangan, atau bukan juga untuk mencari nama, popularitas dan sebagainya. Termasuk saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq ini juga menyadari betul, kita bisa memutar sejarah, bahwa kala itu, kalau bukan karena adanya sebuah perselisihan setelah meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai khalifah, maka Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mendatangi yang sedang berselisih di dalam menentukan pemimpin. Beliau berpidato, dan dalam pidatonya itu di hadapan kaum muslimin beliau mengajukan dua nama, yaitu Umar bin Khattab dan juga salah seorang sahabat yang lain yang bernama Abu Ubaidah. Jadi beliau sebenarnya
mengusulkan kepada kaum muslimin dua nama ini untuk menjadi pengganti Rasulullah. Tetapi justru rasa tanggung jawablah yang menjadikan Umar bin Khattab tidak mau bersedia. Tidak seperti sekarang menjadi sebuah persaingan, menjadi sebuah perlombaan untuk menjadi pemimpin. Tetapi kala itu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab mengusulkan kepada kaum muslimin dan juga Abu Ubaidah, namun keduanya tidak mau, dan Umar bin Khattab justru mengusulkan kepada kaum muslimin agar mengangkat Abu Bakar As-Siddiq ini. Setelah memperoleh kepercayaan itu, maka sebagai sebuah amanah, dia Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya sangat berat tatkala melihat persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Namun atas dasar tanggung jawab yang luar biasa atas keberlangsungan Islam dan kaum muslimin, maka beliau menerima amanah itu. Di depannya dia sadar betul ada berbagai masalah. Yang pertama, orang banyak tidak percaya tentang kematian Rasulullah SAW. Di tengah kedukaan yang luar biasa meratanya di kalangan sahabat, sampai Umar bin Khattab sendiri berkata bahwa barang siapa yang menyatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka sediakanlah lehernya, akan aku tebas. Sedemikian cintanya Umar bin Khattab sampai tidak sadar Rasulullah sudah meninggal. Hanya Abu Bakarlah yang menyatakan sebagai orang yang beriman bahwa barang siapa yang beriman, maka dia percaya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan Allah lah yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Maka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, semuanya menjadi sadar. Dan kematian Rasulullah telah mendatangkan sebuah permasalahan tadi, perebutan kekuasaan. Setelah dapat terselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka yang berikutnya adalah banyak kaum muslimin, terutama yang di luar Mekah dan Madinah, terutama yang baru masuk Islam, secara ekonomi banyak sekali yang mengingkari perintah zakat, sehingga ada banyak yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian yang lain lagi, karena mereka mengira bahwa Islam identik dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mati berarti Islamnya runtuh, maka banyak sekali yang riddah atau keluar murtad dari agama Islam. Dan bukan hanya itu saja pembangkangannya, tetapi juga bagaimana makar-makar jahat mereka untuk menyerang jantung pemerintahan Islam, yaitu Madinah dan Mekah. Tidak hanya itu saja, saudaraku yang berbahagia, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu semua dia sadari, sehingga karena tanggung jawab yang besar terhadap problematika masyarakat atau kaum muslimin atau rakyatlah, maka dia bersedia untuk maju ke depan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, namun demikian saudaraku yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq ini setelah memegang tampuk pemerintahan, kita mendengar pidatonya yang luar biasa, bahwa dia menyatakan bahwa dia bukan orang yang terbaik di antara kaum muslimin, tetapi karena telah ditunjuk, maka dia akan bertanggung jawab. Dia berpidato akan menegakkan keadilan, bahwa barang siapa yang kuat di antara kaum muslimin akan menjadi lemah di hadapan khalifah atau Abu Bakar As-Siddiq kalau orang itu tidak menjalankan hak-haknya. Tetapi orang yang kuat di antara kaum muslimin
maka dia menjadi lemah di hadapan pemerintahan atau di hadapan hukum apabila dia tidak menjalankan hak-haknya. Maka setelah itu, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagai seorang pemimpin, sikap yang pertama adalah meneruskan kebijakan yang telah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq, melihat mana-mana program, mana-mana aktivitas yang perlu dilanjutkan, sehingga tidak seperti yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat pemimpin-pemimpin saat ini. Sering kita dengar ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti pemimpin, ganti program, seolah-olah masa lalu tidak ada baiknya sama sekali. Tetapi yang pertama, saudaraku yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain beliau tetap mengutus Usamah, salah seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun, untuk memimpin sebuah peperangan dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang yang sudah mulai membangkang. Jadi sebelum wafat, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah SAW telah menyiapkan suatu pasukan tentara di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk pergi ke Syria. Namun demikian, di hari wafat Rasulullah, tentara itu yang dipimpin oleh Usamah sedang berkemah di suatu tempat sejauh kurang lebih beberapa kilo dari Madinah. Mereka siap berangkat, tetapi keberangkatan itu karena peristiwa meninggalnya Rasulullah tertunda, ya. Karena di dalamnya terjadi semacam perselisihan, termasuk juga yang masih ada di Madinah. Apakah pasukan itu yang dipimpin oleh Usamah akan dilanjutkan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah kepemimpinan masih dipegang oleh Usamah, seorang pemuda, seorang panglima perang atau jenderal yang masih muda, yang diangkat oleh Rasulullah di tengah-tengah para senior seperti Abu Bakar As-Siddiq sendiri, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya, dan juga yang lain-lain. Segolongan kaum muslimin yang dipimpin justru oleh Umar bin Khattab sendiri melihat bahwa pengiriman pasukan Usamah ke Syria merupakan sebuah keputusan yang akan berbahaya kalau dilanjutkan. Sebab kota Madinah sendiri sedang terancam oleh serangan orang-orang yang murtad. Menurut mereka, saudaraku yang berbahagia, orang yang tidak setuju dengan dilanjutkannya pasukan yang dipimpin oleh Usamah ini, ya, mengusulkan agar mereka kembali ke Madinah untuk menghadapi serbuan yang tidak disangka-sangka dari orang-orang yang ingkar, orang-orang yang murtad tadi. Bahkan Usamah sendiri sebagai panglima pasukan itu termasuk kelompok yang ikut pendapat Umar bin Khattab, memang sebaiknya saya pulang saja ke Madinah. Bukan melempar tanggung jawab, tapi dia melihat ancaman yang akan datang setelah meninggal Rasulullah SAW, kekacauan yang akan terjadi di Madinah. Saudaraku yang berbahagia, apabila kita hanya meninjau dari sisi logika semata, maka pendapat Umar bin Khattab dan Usamah ini sangat-sangat logis. Akan tetapi tanggung jawab kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ada proyek-proyek, ada program-program, ada kebijakan yang harus dilanjutkan, apalagi ditentukan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil logika yang lain, yang bersumber dari keimanannya. Justru inilah, saudaraku, yang sangat menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq adalah keyakinannya, keimanannya yang kuat di tengah orang lain bimbang, maka dia menonjol. Kembali lagi keputusan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan cerminan dari keimanannya,
Yang pertama, setelah meninggal kaum muslimin sangat berduka, sehingga justru dialah yang mengembalikan posisi kaum muslimin untuk tidak terlarut dalam duka itu dengan mengatakan, kalau orang beriman kepada Allah Ta'ala, pasti dia yakin Rasul telah meninggal, karena yang maha hidup, yang selamanya tidak pernah mati, hanyalah Allah Ta'ala. Nah, di sini pun juga begitu, karena keimanan inilah baginya semua kasus itu bisa diambil dari pikirannya, kecuali kasus yang ditentukan hukumnya oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ya. Termasuk dalam hal ini bahwa pengutusan dan penunjukan Usamah sebagai panglima perang adalah merupakan keputusan Rasulullah SAW. Karena menjelang wafatnya, Rasulullah telah memerintahkan pemberangkatan pasukan Usamah. Maka apa yang diperintahkan Rasul ini harus dilaksanakan, tidak peduli bagaimanapun corak suasana dan apapun juga bahaya yang mengancam ibu kota Madinah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Teruskanlah pengiriman Usamah. Demi Allah, walau saya akan disambar oleh serigala-serigala, saya akan melaksanakannya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, dan saya sekali-kali takkan melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah tersebut. Tekadnya bulat, saudaraku yang berbahagia. Ini bukan berarti bahwa dia menentang pendapat yang lain agar pasukan itu diurungkan berangkatnya dan pimpinannya dirubah. Tetapi ini adalah merupakan kasus prinsip menurut beliau, karena ini adalah merupakan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara di sisi lain, sebagian kaum muslimin yang dipimpin tadi oleh Umar bin Khattab kembali datang meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq agar orang yang diangkat sebagai pimpinan bukan Usamah, dan Usamah sendiri pun juga menyetujui. Ya, seorang pemuda yang masih di bawah 20 tahun. Sebab dia merasa masih hijau juga, masih banyak di tengah-tengah sahabat yang lebih senior. Tetapi sekali lagi, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq mengambil logika yang bertentangan dengan logika umum, dan dia menetapkan logikanya, keputusannya atas dasar keimanannya. Dia berkata bahwa yang mengangkat Usamah sebagai pemimpin tentara adalah Rasulullah, sedang para sahabat menerimanya selagi Rasulullah masih hidup. Maka patutlah dia itu memecat orang yang telah diangkat sebagai pemimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah kaum muslimin, terutama Umar bin Khattab, melihat bagaimana kekokohan Abu Bakar ini, bahwa dia yakin betul Abu Bakar adalah seorang yang bijak, yang tenang, yang sabar, yang tidak gampang marah, maka justru mereka yakin. Tetapi tatkala dipengaruhi juga sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikukuh untuk menetapkan Usamah sebagai pemimpin pasukan Islam. Dan ini pun saudaraku, yang kedua ya dari kepemimpinan baru yang dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, adalah dia menentukan skala prioritas. Jadi dia keputusannya atas dasar logikanya yang didasari oleh keimanannya, menganggap bahwa justru dia mengambil skala prioritas meneruskan kepemimpinan Usamah ini sebagai panglima perang, bahwa dengan kegigihan dan reputasi yang sudah dijalankan oleh Usamah sebelumnya, dia yakin bahwa apabila orang-orang yang di Syria dan orang-orang yang sudah mulai memberontak dan membangkang kepada pemerintahan pusat, apabila mereka ditaklukkan, maka semuanya akan selesai. Jadi setelah Usamah diutus, fitnah yang sudah sedemikian bergejolaknya, setelah dapat dipadamkan oleh Usamah, ya, pemberontakan dan penaklukan orang-orang kafir itu,
justru yang akan membangkang baik dalam hal ekonomi, tidak mau setor zakat, juga yang akan menyerang kota itu menjadi takluk, menjadi takut mereka itu, sehingga tidak jadi melaksanakan niatnya untuk memberontak kepada pemerintahan yang ada di pusat. Karena melihat bagaimana kekuatan pasukan Usamah, dan nyatanya di dalam peperangan itu Usamah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Inilah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia di samping tadi melanjutkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dia pun memandang program yang harus didahulukan itu yang mana. Dan dia memandang bahwa pengiriman Usamah ini adalah sebuah skala prioritas. Kalau permasalahan ini bisa diselesaikan, maka semuanya akan mengikuti sehingga bisa diselesaikan juga. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya kita juga seperti itu. Apabila kita menjadi pemimpin, kita menindaklanjuti apa kebijakan yang sudah lalu dan kita membuat skala prioritas. Memang problem masyarakat luar biasa banyaknya dari sisi keamanan, ekonomi, hukum dan sebagainya. Mana yang menjadi skala prioritas yang apabila dia sudah bisa diselesaikan akan mendatangkan penyelesaian yang lain. Persoalan-persoalan yang lain akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apa rahasia di balik sikap Abu Bakar As-Siddiq yang seperti itu? Ya, perubahan besar apakah kiranya yang telah mencelup corak kepribadian Abu Bakar dengan warna yang seperti itu? Sebetulnya saudaraku yang berbahagia, pada diri Abu Bakar As-Siddiq tidak terjadi perubahan apa-apa. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq adalah justru As-Siddiq itu sebuah nama yang menetapkan tentang keteguhan pendiriannya. Watak dari laki-laki yang luar biasa ini merupakan watak dan tabiat yang mencapai kematangan dan kesempurnaan di masa-masa remaja, tanpa mengalami kelainan dan keanehan di masa-masa berikutnya, selain hanya pengembangan yang wajar dalam skup yang lebih luas, baik dalam keistimewaan maupun dalam keutamaan dan kekuatannya. Jadi inilah luar biasanya kepemimpinan Abu Bakar. Dia konsisten, ya, menjadi orang yang luar biasa, bijaksana, adil, ya, kemudian kemampuan memanage sudah dia latih sejak melewati hari-hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Abu Bakar yang tenang adalah juga Abu Bakar yang keras dan tegas semenjak ia muncul sebagai manusia, katakanlah. Jadi dia bisa berlemah lembut tetapi dia tetap tegas. Ketegasannya yang tangguh dan tak dapat ditawar-tawar yang tampak dari dirinya setelah dia menjadi khalifah juga adalah ketegasan yang telah dia miliki tatkala dia dikader oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, perlunya rekam jejak. Nah ini, jadi para sahabat, terutama yang Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah tadi yang mengusulkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, dia sudah melihat. Jadi keputusan itu bukan keputusan sembarangan. Jadi Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, ya, mengusulkan kepada masyarakat untuk mengangkat atau memilih Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dari rekam jejaknya yang jauh. Terutama ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah akidahnya. Inilah yang mestinya harus disandang oleh seorang pemimpin. Akidah Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Tatkala orang bimbang bagaimana Isra Mi'raj karena tidak masuk akal, maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, seandainya Nabi mengatakan lebih dari itu khayalnya, saya tetap percaya. Akidahnya luar biasa. Termasuk bagaimana menyelamatkan kedukaan tatkala Rasulullah meninggal dunia. Tatkala orang lain pada bingung, dia karena keyakinannya menyadarkan bahwa Rasulullah juga manusia yang mati. Kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, pasti manusia akan mati, yang hidup hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kemudian juga bagaimana rekam jejak yang lain adalah akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Dia orang yang sangat penyantun, ya, orang yang sangat bijak,
dan orang yang sangat suka membantu. Betapa kita saksikan orang yang paling dermawan mau membantu, termasuk membantu perjuangan Rasulullah, bukan hanya dalam tenaga saja, tetapi juga hartanya. Yang nomor wahid, nomor pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu merasa iri. Setiap kali ada himbauan untuk infak fisabilillah, maka yang paling besar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai dilarang oleh Rasulullah tatkala Abu Bakar As-Siddiq akan menyerahkan seluruh hartanya untuk diinfakkan fisabilillah. Kalau Rasulullah tidak melarangnya, itu terjadi. Sehingga Rasulullah pada waktu masih hidup menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menyisakan sepertiganya untuk kehidupan dia dan keluarganya. Rekam jejak yang lain, saudaraku yang berbahagia, ibadahnya luar biasa. Jadi akidahnya, akhlaknya, juga ibadahnya luar biasa. Dan juga kepemimpinannya, kompetensinya menjadi seorang pemimpin. Ini rekam jejak yang mestinya harus ada. Ya. Juga bagaimana dia memahami kondisi masyarakat. Dia bisa memetakan permasalahan, mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa dibelakangkan. Inilah rekam jejak yang mestinya harus dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan atau mengambil keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Di samping itu, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ini kalau ditimbang-timbang antara baik dan buruknya, maka dalam sejarahnya bersih. Dia dari mudanya adalah orang yang akidahnya kuat, ibadahnya bagus. Bukan ibadah tiba-tiba saja karena ingin memperoleh simpati dari pengikutnya. Juga infaknya yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa dengan janji-janji yang muluk-muluk tatkala dia ingin dijadikan pemimpin atau dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin. Ya. Demikianlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bagaimana keteladanan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian juga bagaimana mestinya sikap-sikap kita di dalam memilih seorang pemimpin. Mudah-mudahan renungan kali ini akan menjadikan kita lebih bijak. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah kepemimpinan para sahabat ini yang bisa kita jadikan sebagai sebuah standar, sebagai sebuah acuan dalam kita mengambil keputusan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan marilah kita berdoa apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam majelis kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.